modis, trendy, berkarir, dan berpenghasilan sendiri seolah menjadi ciri-ciri mutlak muslimah modern di zaman ini. Dan gaya hidup food, fun, dan fashion yang datang dari pengaruh isu feminis barat tak jarang diadopsi oleh kalangan muslimah di berbagai negeri. Tak jarang arus modernisasi ini membuat mereka melalaikan kewajiban sebagai ibu dan istri. Dan tak jarang pula mereka menepiskan sedikit demi sedikit aturan-aturan syariat dan posisi kodrat ilahiyah dengan alasan modernisasi dan emansipasi. Tanpa mereka sadari, gerakan sosial yang ditawarkan Barat kepada seluruh kaum wanita di dunia secara tidak langsung justru merendahkan martabat mereka sendiri. Karena prinsip peradaban Barat hanya mengusung tuntutan kebebasan tanpa batas yang hanya akan merugikan nilai-nilai kehormatan kaum wanita. Tidak ada agama, tidak ada peradaban yang membahas tentang wanita dan memuliakannya melebihi pembahasan Islam. Peradaban Islam menjadi saksi akan hal itu saat Eropa belum mengerti apa-apa tentang kesetaraan wanita atau mengangkat derajat wanita. Islam sudah memposisikan di posisi yang paling tinggi. Supaya kita tahu betapa mulianya Islam memandang wanita, kita perlu tahu bahwa segala macam bangsa peradaban itu memperlakukan wanita dahulu dengan perlakuan yang sangat tidak baik. Karenanya Islam datang, nanti kita akan bisa merasakan Islam datang sebagai sebuah agama, sebagai sebuah peradaban yang mengangkat derajat wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi masa depan Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Islam merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peradaban paling modern dan paling masuk akal. Dan tidak ada suatu peradaban pun yang memuliakan wanita melebihi peradaban Islam. Jauh sebelum Eropa menyebarkan ide tentang emansipasi wanita dan kesetaraan gender, Islam sudah lebih dulu mengangkat derajat kaum wanita di posisi yang sama dengan kaum laki-laki. Namun, sekuat apapun usaha manusia untuk menantang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lingkaran kehidupan secara alamiah akan mengembalikan kodrat kaum wanita dan kaum laki-laki kembali kepada porsi fitrah, hak, serta kewajibannya. Laki perempuan Allah jadikan dengan fitrah yang berbeda-beda. Coba kita lihat. Urusan merapikan rumah, karena dalam hadis Nabi urusan merapikan rumah, segala macam urusannya rumah, perempuan lebih ahli pasti daripada laki-laki. Coba serahkan pada kaum laki-laki yang cerdas, yang kuat fisiknya, rumah jadi berantakan karena bukan tempatnya. Begitu sebaliknya, ketika perempuan diserahi urusan yang bukan wilayahnya, contohnya yang di dalam syariat Islam adalah tentang masalah kepemimpinan umum. Contohnya, kebanyakan para ahli ilmu menyampaikan itu, maka pasti juga akan menyiksa paling tidak buat perempuan itu, setidaknya, dan akan punya efek baik pada dirinya, pada keluarganya, atau bahkan pada wilayah yang dia pimpin. Karena itulah, itu bukan sedang meninggikan, memuliakan. Itu sesungguhnya sedang memposisikan perempuan pada posisi yang menyiksa dia. Selain tokoh para sahabat mulia dari kaum laki-laki, sejarah Islam juga mengenalkan kita pada tokoh sahabiah atau sahabat-sahabat wanita Rasulullah yang memiliki peran positif bagi masyarakat. Namun Islam mengenalkan adanya amanah, hak, dan juga kewajiban yang pasti dimiliki seluruh manusia, baik kaum laki-laki maupun wanita. Sehingga peran dan posisi wanita dalam Islam diatur sedemikian rupa supaya tidak mengubah tatanan kehidupan alamiah yang sudah sesuai dengan kodrat dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adakah peradaban Barat menerima hal ini sebelum kedatangan Islam? Di masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid pada masa Bani Abbasiyah tahun 786 hingga 803 Masehi, terdapat satu sosok wanita yang berperan penting bagi rakyatnya. Peran beliau ini tetap ditunjukkan kepada dunia meski di balik sosok sang khalifah. Ya, beliaulah istri Khalifah Harun ar-Rasyid, Zubaidah binti Ja'far rahimahullah ta'ala. Sebagai ibu negara kekhalifahan Abbasiyah, Zubaidah rahimahullah ta'ala terkenal dengan kecerdasannya, kecantikan wajah, serta tingginya selera beliau dalam keindahan seni dan fashion, namun tetap dalam rambu-rambu syariat Islam. Zubaidah rahimahullah ta'ala pun memiliki andil dalam menyebarkan kebaikan serta memakmurkan negeri-negeri Islam di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah. Salah satu andil beliau yang paling terkenal adalah pembangunan sumur dan saluran mata air bagi para jamaah ibadah haji. Niat Zubaidah rahimahullah ta'ala ialah mempermudah para jamaah dalam melaksanakan ibadah di rukun Islam yang terakhir ini. Tidak tanggung-tanggung, beliau mendermakan harta pribadinya untuk membiayai penggalian 100 sumur di sepanjang jalur Kufah di Irak Selatan hingga ke Mina di Makkah. Peran dan andil Zubaidah rahimahullah ta'ala dalam membangun mata air tersebut dianggap sebagai salah satu proyek terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah haji di masa silam. Ya, kita mengenal sumurnya kini dengan nama mata air Zubaidah. Alangkah mulianya posisi wanita di zaman kejayaan Islam. Derajat wanita ditinggikan sedemikian rupa, dihormati dan diterima amal sosialnya di masyarakat, meski tetap berkewajiban sebagai seorang istri bagi suaminya dan ibu terbaik bagi anak-anaknya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pemikiran dan pemahaman peradaban bangsa lain mengenai posisi dan peran kaum wanita di masyarakat. Kalau kita sering mendengar tentang para filosof besar, siapa sebutlah Socrates, Aristoteles, tanyakan pada mereka tentang apa pendapat para pemikir, para filosof itu tentang wanita. Mereka bicara tentang wanita tidak pada posisinya. Wanita diposisikan rendah, bawah di posisi yang rendah di mata mereka. Peradaban Romawi, dulu di Roma, dulu pernah ada semacam pertemuan besar untuk membahas tentang wanita. Pembahasannya adalah wanita itu makhluk apa sebenarnya. Kemudian mereka simpulkan, hasil pertemuannya lihat, mereka simpulkan bahwa perempuan itu adalah jasad tanpa ruh, jasad tanpa jiwa. Luar biasa. Jadi dunia ini memposisikan perempuan pada posisi yang menjatuhkan perempuan, baik yang merasa sedang meninggikannya dan menganggapnya sebagai dewa, ataupun yang menjatuhkannya sampai perempuan dianggap seperti barang. Sebelum Islam datang memperkenalkan peradaban yang terang benderang, masyarakat Arab terkungkung dalam gelapnya dunia jahiliyah. Seperti halnya peradaban bangsa lainnya, kaum wanita di zaman Arab jahiliyah tidak memiliki kesamaan hak dengan lawan jenisnya, bahkan dianggap sebagai aib yang mencoreng martabat dan mencederai nasab keluarga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Di kalangan bangsa Arab juga sama. Di sebagian bangsa Arab, jangankan perempuan sudah dewasa,
baru lahir bayi perempuan, mereka mukanya sudah sedih. Quran mengabadikan hal itu, bahwa mereka sedih ketika mendengar kabar anaknya yang lahir adalah perempuan. Mukanya mereka berubah menjadi sedih. Kemudian mereka mulai bimbang dalam dirinya, ini saya biarkan hidup atau saya kubur hidup-hidup. Sampai Allah SWT nanti akan mempertanyakan hal ini di akhirat. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan tentang bayi-bayi wanita yang dikubur itu, karena dosa apa dia dikubur? Allah akan tanya di akhirat. Karena ada sebagian kebiasaan sebagian masyarakat Arab saat itu yang asal punya anak perempuan malu. Subhanallah. Dan sebegitu buruknya. Bahkan di sebagian peradaban Arab bisa diwariskan perempuan itu. Jadi kalau suaminya meninggal, maka sang istri itu termasuk warisan. Termasuk warisan. Jadi seperti rumah, kayak tanah, seperti kendaraan itu. Diwariskan ke anak-anaknya. Luar biasa penghinaan mereka terhadap wanita. Itu rata di seluruh bumi saat itu. Disinilah kemudian Islam hadir, memuliakan wanita. Memuliakan wanita artinya memposisikan wanita pada posisi yang paling nyaman buat perempuan. Bukan itu memuliakan? Kaum wanita tercipta dari tulang rusuk pasangannya, yakni mereka kaum laki-laki. Seperti halnya ibunda Siti Hawa bagi Nabiullah Adam alaihissalam. Rasulullah SAW pun menegaskan dalam sabdanya yang artinya, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ia tidak bisa lurus untukmu di atas satu jalan. Bila engkau ingin bernikmat-nikmat dengannya, maka engkau bernikmat-nikmat dengannya. Namun padanya ada kebengkokan. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan memecahkannya. Dan pecahnya adalah talaknya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kaum wanita dari tulang kaki laki-laki supaya mereka menjadi hamba sahaya yang terinjak-injak. Mereka juga tidak diciptakan dari tulang kepala laki-laki supaya mereka bergagah-gagah dan disembah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka kaum wanita dari tulang rusuk laki-laki supaya mereka senantiasa dekat di bawah lengan laki-laki untuk selalu terlindungi, dicintai dan dikasihi. Dalam urusan beramal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan laki-laki perempuan kalau sama-sama soleh, pahalanya sama di hadapan Allah. Gak ada bedanya. Man amila saliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal soleh dan dia beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, maka akan kami berikan kehidupan yang baik di dunia ini. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti di akhirat akan kami berikan balasan yang lebih baik dari amal mereka. Jadi laki perempuan sama dalam Islam. Laki perempuan kalau dia beramal soleh, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Dia berhak mendapatkan balasan kehidupan yang baik sejak di dunia sampai di akhirat nanti. Dalam urusan akhirat sama. Kalau laki-laki berhak untuk menikmati surga Allah yang luar biasa itu, yang kenikmatannya tidak pernah bisa dibayangkan oleh siapapun, perempuan juga berhak sama. Jadi mereka berbahagia dalam hak yang sama di hadapan Allah SWT. Konflik internal dalam kekhalifan Abbasiyah dalam memilih penerus Khalifah Harun ar-Rasyid memang terjadi dan menguji kebijaksanaan Zubaidah sebagai permaisuri. Setelah wafatnya Khalifah Harun ar-Rasyid, Al-Amin putra kedua beliau dari Zubaidah akhirnya dinobatkan menjadi khalifah penerus. Namun ketika perdebatan dan provokasi memuncak, terjadilah konflik saudara antara Al-Amin putra kandung Zubaidah melawan Al-Ma'mun kakaknya sendiri yang dilahirkan dari rahim mantan budak Persia yang telah meninggal. Konflik saudara ini akhirnya mengakibatkan Al-Amin khalifah yang terpilih tewas terbunuh dan menjadikan Al-Ma'mun sebagai khalifah pengganti Khalifah Al-Amin rahimahullah ta'ala.
Meski sedih kehilangan seorang putra kandung yang dikasihinya, Zubaidah menepiskan rasa dendam dan tetap mengasihi putra tirinya dengan kebijaksanaan layaknya ibu kandung bagi Al-Ma'mun. Halusnya budi pekerti Zubaidah rahimahullah ta'ala dibalas kebaikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Selama 32 tahun pemerintahannya pada kekhalifahan Abbasiyah, Zubaidah rahimahullah ta'ala dirawat dan dihormati layaknya ibu kandung bagi sang khalifah. Nasihat, kontribusi pemikiran, serta ide-ide masukan dari Zubaidah rahimahullah ta'ala seringkali menjadi salah satu prioritas Khalifah Al-Ma'mun sebelum mengambil kebijakan pemerintahan. Maka secara tidak langsung, kisah Zubaidah menggambarkan bahwa terdapat peran penting wanita di balik kebesaran seorang pemimpin. Baik berperan sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu. Pemirsa Khalifah, kisah tokoh-tokoh wanita dalam sejarah peradaban Islam memberikan gambaran dan pelajaran bagaimana seharusnya seorang wanita berperan positif sesuai pada posisi ternyamannya. Pada dasarnya, sebagai seorang muslim dan muslimah, hendaknya menjadikan kebaikan seluruh anggota keluarga di dunia dan di akhirat sebagai tujuan utama dalam mengarungi bahtera kehidupan. Ya, bukan berkompetisi, namun berpartisipasi. Karena Islam menciptakan kaum wanita sebagai partner kaum laki-laki, bukan sebagai musuh ataupun lawan tanding dengan alasan emansipasi. Kaum wanita memiliki kodrat sebagai ibu bagi anak-anaknya. Maka secara otomatis, kaum wanita akan menjadi tiang pendidikan pertama dan paling utama bagi pondasi moral dan karakter generasi penerusnya. Oleh sebab itu, Islam sangat menjaga kemurnian moral dan kesucian iman kaum wanita. Secara lahiriah, wanita memang sangat berbeda dengan laki-laki. Kecenderungan pemikiran pun jauh berbeda. Laki-laki bertindak dengan porsi logika yang lebih banyak daripada perasaannya. Namun bagi wanita, sebaliknya. Karenanya, tugas dan amanah sebagai seorang ibu dipercayakan kepada kaum wanita. Dengan perasaan yang kuat inilah, seorang wanita dapat berperan positif bagi masyarakat dengan membangun moral anak-anak yang dididik dan dibesarkannya. Peran-peran sosial pun secara tidak langsung akan terbangun dengan positif dan ma'ruf bila kaum wanita mengkaji lebih dalam dari peristiwa dan kisah-kisah para sahabiyah dalam sejarah Islam. Wallahu a'lam bissawab. Wanita punya peran-peran sosial. Dia di rumah tangganya, tapi harus dipahami dengan sangat baik. Karena kalau Anda buka Al-Quranul Karim, kumpulkan semua kisah wanita dalam Quran. Keluarkan semua kisah wanita dalam Quran. Saya sering katakan, oleh Quran, para wanita yang ada dalam Quran, orang-orang yang mulia dan ada orang-orang yang rusak juga. Tapi ambil yang orang-orang mulia, karena kita diminta untuk mencontoh orang yang mulia. Kemudian lihat potretnya. Para wanita dalam Quran lebih banyak dipotret sebagai siapa? Apakah sebagai pribadi, ataukah sebagai istri, ataukah sebagai ibu, ataukah sebagai peran sosial? Itu harus seimbang, harus tahu. Karena begitu tahu nanti tidak salah kaprah. Dan ternyata yang paling sedikit dipotret wanita adalah sebagai peran sosial. Makanya salah besar ketika dia mengabaikan 3 peran istimewa, pribadi, istri, dan ibu, kemudian sibuk bersosialita. Perempuan punya penghasilan dalam Islam tidak dilarang. Istri Nabi Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha adalah wanita yang oleh Aisyah sendiri dipuji sebagai wanita yang terampil tangannya, sehingga menghasilkan uang dan bisa bersedekah dari hasilnya. Karena Zainab itu punya keahliannya banyak. Dia pandai mengolah kulit dulu kan buat apa saja. Sama hari ini juga kulit buat apa saja kan. Dan kulit mahal kan.
jaket biasa dengan jaket kulit beda harganya. Iya. Zainab ahli dalam menyamak kulit. Dia juga ahli dalam meracik parfum sehingga dia pebisnis parfum. Itu perlu peracik kan parfum itu. Artinya sampai dia mengatakan boleh, sosial. Bahkan dia punya peran sosial di masyarakatnya. Tapi lebih baik ketika kita mendengar kalimat para ahli ilmu ketika wanita lebih baiknya ada di porsinya, di wilayahnya masing-masing, tidak melampaui wilayahnya, karena itu adalah posisi yang paling nyaman yang diberikan oleh syariat ini, dan itu posisi yang membuat wanita akan bahagia di dunia ini dan akan terjamin sampai di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa memberikan sedikit panduan tentang betapa kalau kita tidak kembali ke Islam maka perempuan akan hina lagi, karena yang bisa memuliakan wanita hanya Islam.